udah Garam Jaya. Sekarang kan datang pincang-pincang. Dan namun ada di sini. Halo Tribuners, Pedangdut TV Persik rupanya sudah siap untuk melepas status jandanya yang ia dapatkan di tahun 2022 setelah pernikahannya dengan mantannya itu berakhir dengan perceraian. Dewi Persik mengaku sudah saatnya untuk berumah tangga lagi karena ia mengaku sudah kesepian 3 tahun menyandang status janda. Bahkan saat perayaan Idul Adha, ketika ia mendengar suara takbir, ia merasa kesepian karena seharusnya ia bisa merayakan Hari Raya Idul Adha bersama dengan kekasihnya atau suaminya jika memang dari dulu ia sudah fokus untuk mencari pasangan lagi. Itu hasil wawancaranya bersama dengan Dewi Persik. Aja Mbak, mana pernah Dewi Persik trauma. Cuman sekarang apa kata Allah aja gitu, yang terbaik. Nanti siapa saya nggak tahu. Tapi Meldi di sini nih kan biasa. Alhamdulillah ada dia nih. Aku jadi nggak sendiri. Kan kalau Idul Adha itu saya Allahu Akbar Allah. Kan saya sendirian ya di rumah yang segede ini, saya diem nangis gitu kan. Wah, tuh jangan nangis tuh, aku kirimin makanan ya kan. Dia kan soalnya suka panas-panasin saya. Kalau ada suaminya, dia suka cium suaminya di depan saya gitu. Biar bersemangat tuh ya, aku nyari pasangan juga. Jadi kalau misalkan ayo dong cepetan gitu, ya kan saya bilang bukan mau cepet-cepet, takutnya kejadiannya kayak kemarin kan. Yang penting ada langsung dinikahin gitu kan. Jadi pengennya ya benar-benar sekarang tuh saling mengenal ta'aruf, siapa orangnya, seperti apa, pelan tapi pasti gitu. Nah kalau dulu kan sempat menjanda 8 tahun, tiba-tiba ada cowok tiba-tiba nembak langsung iya aja gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya lebih ke belajar untuk memantaskan diri jadi manusia yang lebih baik dulu supaya dapat yang terbaik gitu. Nah ini nih untungnya ada dia yang bisa, udah jangan nangis ngapain nangis ya kan. Kalau kita dengar suara takbir, coba bayangin mas-mas atau mbak-mbak tinggal di perantauan terus kemudian dengar suara takbir pasti ikutan nangis kan. Nah itu yang aku rasakan semalam gitu. Jadi alhamdulillah dia bisa menghibur saya, dia datang sama suaminya bawa makanan juga, dan sekarang aku bilang temenin nanti ya biar nggak sendiri. Alhamdulillah dia juga bisa temenin saya untuk temenin saya di sini. Tapi Meldi melihat sosok tante yang sekarang tegar, kuat, gimana sih Mel? Sebenarnya sih kalau masalah tegar dan kuat itu udah dari dulu ya. Seorang tante saya itu seorang wanita yang tegar, kuat, sayang keluarga gitu, itu udah dari dulu. Mungkin kesininya tuh tante Dewi itu semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih ketika menangani sesuatu, misal ada masalah atau kayak lagi viral nih non apapun itu lebih di ditanggapi dengan oh iya happy gitu, nggak terlalu yang dipikirkan, dianggap semua itu bercandaan. Karena mungkin di titik saat ini audisi saya banyak pelajaran yang didapat dari sebelumnya gitu, yang membuat Anti Satu sekarang ini lebih versi yang spesial banget deh pokoknya. Untuk jodohnya yang akan datang, kalian harus bersyukur banget menemukan aunty saya yang dalam versi yang spesial ini. Karena emang aunty saya ini udah seperti yang saya ngomong tadi, memantaskan diri, ini udah spesial banget. Jadi untuk jodohnya sangat bersyukur banget untuk saya ya sebagai ponakan menilai gitu, melihat aunty saya apa sih kurangnya Dewi Persik, duit banyak, semua harta ada, tapi dia tetap kerja, setelah kerja pulang gitu. Maksudnya nggak yang namanya yang, padahal untuk aunty saya ini bisa nih pergi sana jadi ini, tapi benar-benar fokus hanya dikhususkan untuk berdoa, kerja, fokus, sayang keluarga, dan menunggu sang pangeran, itu aja udah. Jadi gini, kalau dulu mungkin kalau ada cowok mungkin aku agak tantrum, mungkin cowoknya bukan maksudnya belum bisa ya makanya kan harapannya Allah memberikan laki-laki yang soleh sehingga selalu bikin aku tenang, memberikan kenyamanan dengan aku gitu. Dan akhirnya aku sekarang bisa nyaman, tenang. Mi tadi katanya bilang kayak takut kayak rumah hantu gitu karena udah kelamaan gitu. Emang udah kesepian itu, udah kesepian itu Mi atau seperti sih? Enggak gitu. Maksudnya kan aku lagi solehot banget nih Mas. Solehot. Jadi kan masih belum ini gitu kan. Maksudnya kalau misalkan aku ketemu jodoh ya alhamdulillah gitu. Jadi ya
mudah-mudahan, tapi kan apa yang kita inginkan kan belum tentu apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi apa kata Allah aja gitu. Itu bercandaan. Mami berarti 17 sapi yang dikurbankan itu karena pengaruh dari picap. Bukan hanya pica-pica, banyak lagi yang lainnya. Nggak tahu ya, mungkin rezeki dari Allah ada aja gitu loh. Saya nggak ngerti kesini orang ngasih, walaupun manggil saya Nona Ambon ada di sini, gitu kan. Jadi macam-macam ya, Jajar Haji ini macam-macam lah gitu. Jadi julukan-julukan itu ternyata membawa rezeki gitu loh. Dan saya juga nggak tahu, ya ada aja gitu. Maksudnya orang itu walaupun mereka itu panggil saya seperti itu, mereka yang ngasih aku job gitu loh Mbak. Jadi aku mensyukuri aja, makanya kalau misalkan aku nggak tantrum ya karena aku dapat duit gitu loh. Berarti bisa dibilang di balik viralnya dirimu ada suatu keberkahan juga ya? Iya, kan logikanya kalau aku dihina aku nggak dapat duit kan marah Mbak. Lah kalau aku dihina tapi aku dapat duit ya senang-senang aja. Iya kan logikanya gitu ya Mas ya. Kan di depan mata aku dikasih duit, dikasih ini. Ya udahlah gitu, malah itu jadi kayak ya Allah ini luar biasa kasih keberkahan buat aku gitu. Tapi kan ini murni bukan punya aku tapi punya mereka. Jadi sebagian harta aku ya punya mereka. Jadi ya aku masuk ke rekening keluarin lagi, masuk ke rekening keluarin lagi. Mi, tapi kan nggak gampang ini ketika orang dikomentarin negatif tapi tetap berpikir positif itu nggak gampang. Gimana nih caranya Mi untuk tetap berpikir positif seperti itu ketika Ya, mungkin- orang dikomenin negatif? Ya mungkin ada yang ngademin hati aku kali ya. Memang udah ada Sebenarnya belum ada, cuman hatiku tuh merasa ada gitu. Jadi maksudnya belum ada wujudnya ketemu lagi gitu. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan yang soleh, karena ini menenangkan, menggembirakan, membahagiakan bagi saya. Tadi juga sempat bilang ke kabarnya katanya ingin taruh. Gimana nih Kak Meldi? Ya kan kita harus sekarang. untuk Ya. sudah ada yang dicariin belum untuk Mami DP? Kalau Onti mah nggak perlu dicariin, banyak yang ngantri sayang. Cuman kembali lagi orang kan jodoh itu kayak rezeki ya. Iya, Cocok-cocokan. Terus habis itu datangnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi Kan kalau udah nikah berarti jodoh. Kalau belum nikah berarti belum jodoh. iya benar. Nah jadi doain aja yang terbaik. Tapi ya itu tadi pesan aku, ketika pasangannya Onti bertemu dengan Onti yang untuk saat ini, kalian sangat beruntung karena tante saya lagi di versi yang sespesial mungkin. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.